إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah, kita akan lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda kiamat. Masih dalam pembahasan tanda kiamat kecil. Di pertemuan yang lalu, Rasulullah telah mengabarkan bahawa di antara tanda kiamat itu tak lama lagi akan datang, yaitu ketika zaman di saat itu banyaknya kesesatan dalam beragama. Jadi banyaknya paham-paham sesat yang muncul. Saking banyaknya, maka Rasulullah mengatakan 72 berbanding dengan 1. Jadi ada 72 yang sesat, cuma 1 yang selamat. Jadi seluruhnya 73 golongan. Jadi perbandingannya luar biasa. Dan yang selamat itu adalah yang berdiri di atas apa yang telah Allah dan Nabi ajarkan. Dan tentu kita sudah jelaskan bahawa merujuk kepada beberapa hadis, Nabi mengatakan 72 dalam neraka, 1 yang bisa masuk surga. Nah 72 itu, kalau kita menghitung jumlah aliran sesat di Indonesia saja sudah melebihi, sudah ratusan aliran sesat yang pernah muncul di Indonesia dengan berbagai nama. Itu belum di negara tetangga Malaysia, belum di negeri-negeri Arab. Jadi 72 itu apa maksudnya? Para ulama mengatakan itu lebih kepada merujuk kepada cabang-cabang utamanya. Jadi semua aliran sesat itu titik merujuknya ke cabang utama. Contohnya pemikiran Mu'tazilah yang menuhankan akal dibandingkan dengan dalil. Di saat Mu'tazilah mulai berbicara tentang agama, maka mereka menjadikan agama harus cocok dengan akal, maka akallah yang dituhankan. Nah sekarang muncullah pemahaman-pemahaman sekuler, pemahaman-pemahaman yang mengatakan Al-Quran itu tidak lagi relevan dengan zaman. Ada kelompok-kelompok feminisme yang ingin mengkritisi bahawa pembagian warisan tidak adil dalam Al-Quran karena perempuan mendapatkan 2 bahagian dibandingkan laki-laki, atau setengah daripada laki-laki. Nah ini perkara seperti ini merujuk kepada satu cabang, mereka menuhankan akal. Jadi ini tanda-tanda kalau sudah menjamur perkara-perkara kesesatan seperti ini, maka itu sudah menunjukkan kita tak lama lagi berada di dunia ini. Jadi ini tak bisa dihindari, walaupun kita menutupnya, kemudian membredel, lalu kemudian kita segel, maka akan bermunculan yang lain. Nah, inilah berarti tanda kiamat akan segera muncul dari satu perkara ke perkara yang lain. Kita lanjutkan. Tanda berikutnya yang dikabarkan oleh Nabi adalah ghurbatut ta'alim ad-diniyah, yaitu keterasingan atau kesendirian orang
orang atau ilmu-ilmu agama dianggap asing. Bahkan pelakunya itu orang-orang yang mengamalkan agama itu dianggap orang-orang yang terasing. Nah, keterasingan ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari awal dakwah itu sudah, fenomena ini sudah terjadi. Nabi yang pertama sekali dibebankan untuk mendakwahkan kepada umatnya Nabi Nuh. Nabi Adam itu masih berfokus pada turunan anak cucunya, belum ada jumlah yang besar. Nabi Idris juga begitu. Nah, pertama sekali dakwah itu benar-benar mulai nampak, yaitu ketika perjuangan Nabi Nuh. Dan apa cerita yang kita dapatkan dalam Al-Quran ketika Allah menyuruh Nabi Nuh membuat sebuah bahtera, dan Allah suruh naik ke bahtera itu orang-orang yang beriman dan seluruh binatang-binatang berpasang-pasangan. Nah, lalu kemudian Allah mengucapkan kalimat, hanya sedikit, wa qalilan ma yu'minun, hanya sedikit mereka yang beriman. Jadi bayangkan 950 tahun kehidupan Nabi Nuh berdakwah, hanya sedikit yang beriman. Jadi dari dulu keterasingan sebuah agama, kebenaran itu sudah terjadi. Dan hampir semua kejadian pada masa era-era para Nabi dan Rasul itu sama. Semuanya sama. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Allah Isa alaihissalam itu tercatat hanya mempunyai murid yang setia, yaitu 12 orang yang kemudian disebut dengan kaum Hawari. Dan mereka diperangi, dikejar, dibantai oleh orang-orang Roma, karena pada waktu itu kerajaan Roma menguasai keadaan. Hanya sedikit yang beriman, hanya sedikit. Dan kemudian yang lebih miris, ketika Nabi Isa telah diangkat oleh Allah, maka yang bermunculan ternyata bukan orang-orang yang menjaga agama dengan murni, tetapi malah menjadi kelompok sesat besar-besaran. Itu meyakini bahawa Isa adalah Tuhan Yesus. Jadi malah menuju kepada kesesatan secara massal. Nabi Muhammad memulai agama itu dengan perjuangan di tengah-tengah kaum Arab yang tidak mengenal kebenaran, karena mereka berprinsip paganism, yaitu menyembah berhala. Mereka kenal bahawa ada Tuhan, dan berhala dianggap representatif daripada Tuhan. Jadi orang jahiliyah itu bukan tak tahu ada Tuhan, tahu. Cuma mereka tertutup akalnya sehingga disebut jahiliyah oleh Allah, karena mereka menganggap Tuhan itu bereinkarnasi pada sebuah berhala, sehingga syaitan memanfaatkan. Nah, jemaah melakukan Allah, di tengah-tengah kaum yang betul-betul rusak, Rasulullah didatangkan. Dan perjuangan Nabi 23 tahun berhasil membuat mereka sadar. Tapi ingat bahawa di awal-awal datangnya kenabian, penduduk Makkah, tempat tanah lahirnya Nabi kita Muhammad, itu menolak Nabi. Di kampung sendiri itu menolak Nabi. Dan Nabi akhirnya terpaksa hijrah untuk menyelamatkan iman para sahabat daripada penindasan. Nah, 23 tahun mulailah menyebar sampai akhirnya imperium, kemudian bermunculanlah para pejuang-pejuang agama. Alhamdulillah, Islam menyebar hampir setengah dunia hari ini menjadi kaum muslimin. Dan sangat terbantu dengan mentalitas orang-orang Arab pada waktu itu yang tak peduli angin dan hujan. Mereka dakwahkan agama sampai ke pelosok-pelosok. Bahkan orang-orang Cina, kami punya teman Cina-Cina Muslim dari Uyghur, itu mereka mengatakan kami sangat bangga dengan Islam kami, karena yang membawa Islam kepada kami adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi mereka mengatakan itu. Memang dalam sejarah ada yang mengatakan bahawa Sa'ad itu mencapai daratan Cina untuk menyebarkan agama. Jadi langsung sahabat. Nah, kebanyakan kita itu mengenal tentang dinasti Abbasiyah, lalu diganti Umayyah, lalu diganti Abbasiyah, dan kemudian
Utsmani, Turki Utsmani atau Ottoman, itu pun menguasai dunia. Setengah dunia dikabarkan Islam dan mereka menerimanya. Bahkan di Georgia, itu ada beberapa tempat yang muslimnya ternyata mereka dapatkan dari hasil ekspansinya Turki Utsmani. Di tanah Rusia, hampir semua negeri-negeri Balkan itu juga hasil daripada Turki Utsmani. Jadi betul-betul Islam itu sampai begitu perjuangan. Nah, apa yang menjadi masalah? Ketika Islam mulai menyebar dengan baik, orang-orang mulai mengenal Islam. Yang dikabarkan oleh Nabi tentang tanda kiamat, yaitu ketika di hujung zaman mendekati kiamat, keadaan berbalik menjadi seperti awal-awal dakwah. Jadi kerusakan moral terjadi. Orang-orang menyelewengkan akidah dari akidah yang benar dan kemudian pindah kepada kesyirikan, menganggap bahwa semua perkara yang berbau syirik dianggap biasa. Lalu itu terjadi merajalela di akhir zaman. Disitulah di saat kita mendakwahkan kembali agama atau kita berperilaku seperti yang telah digariskan oleh agama yang sebenarnya, di situ kita dianggap orang-orang yang seakan-akan baru didatangkan Allah di awal-awal, seperti di awal-awal datangnya Nabi di Makkah. Jadi kita diasingkan, dipukuli, dihina. Nah, ini yang dimaksud dengan keterasingan. Kabar ini telah dikabarkan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis dengan beberapa indikasi yang tidak jauh berbeda. Di antaranya hadis yang paling terkenal, Rasulullah SAW mengatakan, Inna dina bada'a ghariban. Agama itu, yang dimaksud dengan agama Islam, itu datangnya dalam keadaan gharib, asing. Asing itu maksudnya orang-orang yang di saat semua menyembah berhala, tiba-tiba datang seorang Muhammad SAW mengajak menyembah sesuatu yang tak nampak. Jadi bagi penyembah berhala itu tidak masuk akal. Mereka punya Tuhan dan mereka menggambarkan Tuhannya, tapi tiba-tiba datang seseorang mengajak untuk bersujud kepada sesuatu yang tak nampak. Di saat orang-orang banyak berhala, di saat mereka mengakui banyak Tuhan atau politeisme, tiba-tiba datang seseorang mengajak kepada monoteisme, yaitu menyembah hanya satu Tuhan, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi sebuah perkara yang membingungkan mereka sekaligus membuat kebencian di dalam hati mereka kepada seorang Rasul, yaitu Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi itu dari dulu dalam Taurat itu sudah yakin bahwa agama itu, Tuhan itu satu. Dalam perjanjian lama, itu kitab Torah dalam bahasa Ibrani, itu kan berisi tentang 10 commandment, yaitu 10 perintah Allah yang disusun dalam 5 bab. Disusun dalam 5 bab, mulai dari bab imamah sampai bab ulangan. Itu kitab Taurat itu bukan berbentuk buku begini, tapi kitab Taurat itu ditulis oleh Nabi Musa berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah di Bukit Tursina. Ditulis semuanya oleh Nabi Musa dalam sejarah, itu yang diyakini. Dan bentuknya adalah lembaran. Jadi lembaran yang dilipat, digulung dari kanan ke kiri. Jadi bukan dari atas ke bawah seperti tradisinya kerajaan-kerajaan Cina, tapi dari kanan ke kiri. Nah, ketika kita buka gulungan itu, maka disitulah muncul semua perintah-perintah Allah yang dirangkum oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Lalu dia turun dari Bukit Tursina. Dan isi salah satu daripada 10 commandment itu adalah, salah satunya tidak boleh Bani Israel mensyirikkan Allah SWT. Jadi dari dulu perjanjian lama itu sudah memberitahu bahwa Allah itu satu. Dan kemudian dilanjutkan perjanjian baru, yaitu Nabi Isa membawa Injil. Jadi diakui itu sebagai perjanjian baru. Dan satu juga kalimat yang dikeluarkan, yaitu Allah itu satu. Allah itu satu. Nabi Isa juga yang mengatakan, jangan menyembahku, tapi sembahlah Allah. Nah, ini aneh ketika Nabi Allah Muhammad mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani menyembah kembali Allah yang satu, yang dulu diyakini dalam kitab Taurat dan Injil. Mereka menolaknya. Nah, apa penyebab penolakan mereka? Satu perkara, yaitu
mereka tidak mau mengakui Nabi terakhir itu ternyata bukan dari kalangan Bani Israel. Jadi mereka ingin dan sangat berhasrat bahawa Nabi terakhir itu dari kalangan Bani Israel. Yang muncul malah Nabi yang berasal dari kalangan orang-orang Aribah, iaitu kalangan orang-orang Arab. Sehingga di dalam sirah Nabawiyah disebutkan orang-orang nenek-nenek Yahudi, kakek-kakek Yahudi itu mengatakan kepada cucu-cucu, nak benar Nabi akan datang yang terakhir. Mereka akui, karena Rasulullah sudah disebut karakternya di dalam kitab Taurat. Ada hadis yang menyebut tentang karakter Rasulullah Muhammad di dalam kitab Taurat. Lalu mereka mengatakan, nak benar Nabi itu akan datang di ujung zaman dan Nabi terakhir. Tetapi bukan dia, nak, bukan Muhammad itu, nak. Jadi mereka mengajarkan itu. Kita tunggu yang dari Bani Israel. Akhirnya terjadilah kemurkaan Allah. Makanya Allah menyebut Yahudi dengan maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Sedangkan Nasrani Allah menyebutnya dengan dhalin. Jadi kalimat itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu langsung ditafsirkan oleh Rasulullah dengan mengatakan maghdub Yahud, dhalin Nasara, yaitu orang-orang Nasrani yang menjadikan Tuhan menjadi tiga. Salisu salasa, tiga di dalam satu atau trinitas. Nah, jemaah makan Allah, karena itulah kemudian Rasulullah berjuang di dalam keterasingan. Mereka tak mau mengakui, menghinanya. Bahkan ketika Rasulullah pertama sekali datang mengajak mereka untuk mengenal Allah, semua mereka tahu bahawa Muhammad itu Al-Amin, si jujur. Semua menyenanginya, akhlaknya, kebagusan, termasuk fisiknya, semua senang. Tak ada orang jahiliyah yang tak senang dengan Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi. Begitu Rasulullah SAW memproklamirkan ketauhidan, dia kumpulkan orang-orang yang ada di Makkah. Dia mengatakan, kumpullah. Ini setelah turunnya surat Al-Hijr ayat 94 kalau saya tak salah. Jadi Allah mengatakan, Muhammad, jangan peduli lagi kepada orang jahiliyah, kabarkan Islam. Karena 3 tahun Nabi mengabarkan Islam secara sembunyi. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dia berdiri di atas satu bukit, lalu dia berseru. Dia berseru mengatakan, kumpullah, wahai Bani Fulan, kumpullah. Semua kumpul. Dan orang kumpul karena mengira itu Muhammad, orang yang kita senangi selama ini. Disitulah Nabi mengatakan bahawa ketahuilah Tuhan itu adalah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Lalu mulailah Nabi mengabarkan tentang ketauhidan. Apa yang terjadi jemaah makan Allah? Langsung instruksi dari paman-pamannya, Abu Jahal, Abu Lahab termasuk pamannya, dan orang-orang yang dituakan, yaitu Abu Jahal. Mereka langsung mengatakan, apa katanya? Tabban lak Muhammad, celakalah engkau, alihaza jama'atana, untuk ini engkau kumpulkan kami, untuk memberitahu ada Tuhan lain selain daripada Tuhan Al-Latta, Hubal wal Uzza. Begitu dalam sejarah disebutkan. Jadi coba lihat penolakan mereka. Dimulai setelah itu apa yang terjadi? Mulailah Nabi Muhammad disiksa, dilecehkan, sahabat-sahabatnya disiksa. Nah, terus Nabi Muhammad merasa terasing sampai diembargo, sampai hijrah ke Madinah, baru ada angin segar. Begitulah kita di akhir zaman, kata Nabi, kita akan merasakan perkara yang sama. Apa dia? Ketika kita mulai menegakkan agama, maka kita dianggap terasing di ujung zaman. Jadi menegakkan agama ini bukan sebuah klaim, Pak. Karena orang merasa terasing, padahal kadang-kadang mungkin diasingkan. Jadi banyak orang kalau sudah diasingkan kemudian merasa dia terasing. Lalu dia merasa bahawa tak apa-apa lah, saya terasing, memang dijauhkan di masyarakat. Inilah yang disebut oleh Nabi. Tak semua yang terasing maksud dalam hadis ini. Bisa saja dibenci oleh masyarakat karena metode dakwah kita yang kemudian bahawa menyakiti, kita mulai menghinakan orang, lalu kita diasingkan, lalu kita merasa bahawa kita lah yang dimaksud oleh Nabi. Itu juga pemahaman yang keliru. Jadi jemaah melakukan Allah, kalau orang mengklaim dirinya yang ghuraba, itu semuanya bisa mengklaim. Kita semua bisa mengatakan bahawa saya ghuraba yang dimaksud oleh Nabi, kelompok kami ghuraba.
Lalu kemudian kita mengasingkan diri, tidak mau solat di masjid ini, masjid itu, semua nak mau solat kerana semua masjid salah, cuma masjid kita yang benar. Itu lalu kita merasa kita terasing. Itu najis mengasingkan roh, ya. Itu mengasingkan diri namanya. Jadi jemaah melakukan Allah, di sini terasing ini di saat kita tegakkan agama di tengah-tengah masyarakat yang hancur akidahnya, hancur akhlaknya, kita tetap berdiri di atas tuntunan Allah dan Nabi. Itu sudah masuk kategori terasing, ya. Dan di antara yang disebutkan oleh Nabi tadi adalah ketika Rasulullah mengatakan Islam itu datang dalam keadaan terasing dan dia akan kembali di ujung zaman juga dalam keadaan terasing. Fatuba lil ghuraba. Di situ Nabi menyebutkan apa? Beruntunglah orang-orang yang terasing. Jadi beruntung orang terasing. Tapi baik merasa beruntung gara-gara pasing roh. Siapa mereka ciri-cirinya? Disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi. Ciri-cirinya adalah alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Ciri-ciri orang ghuraba yang beruntung itu di tengah-tengah masyarakat yang hancur lebur, ya, mereka tetap menegakkan agama. Yuslihu, mereka memperbaiki keadaan. Rusak ma afsadan nas, maksudnya sedang rusak, lalu datang mereka memperbaiki keadaan. Dan tidak mengenal takut walaupun ancaman, walaupun berbagai resiko mereka terima, tetap suara mereka lantang untuk menegakkan agama. Dan ini bisa dalam banyak perkara jemaah melakukan Allah. Di antara yang paling utama adalah menegakkan akidah. Dan ini kesyirikan ini kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang tanpa dia sadari bahawa itu syirik. Karena Rasulullah SAW itu mengabarkan hadis bahawa 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, semuanya berhubungan dengan akidah yang benar, yaitu mereka tidak pernah merasa bahawa selain Allah yang bisa menyembuhkan penyakit mereka. Lalu mereka tidak punya sikap tatayur. Tatayur itu punya anggapan ada hari sial, ada benda yang keramat, ada ini, ada itu, ada tanggal sial. Lalu merasa bahawa kalau ada kekuatan di jembatan yang ketika kita melewati jembatan itu kita minta izin dulu sama penghuni penjaga jembatan. Itu kesyirikan. Kita lemparkan makanan untuk menjaga supaya kita tidak diganggu. Jadi syaitan telah menyelimuti mereka. Menuntut ilmu kebal itu juga kesyirikan. Memakai jimat yang tujuannya adalah tujuan keburukan atau hampir semua jimat itu juga masuk kesyirikan. Lalu kita datang membersihkan semua perkara itu, kita kabarkan ini syirik. Jangan datangi dukun, ya. Kalau seandainya minta turun hujan, mintalah kepada Allah. Minta supaya tidak turun hujan, mintalah kepada Allah. Tidak perlu sewa pawang, apalagi sampai melemparkan celana dalam di atas seng dengan keyakinan Allah akan menahan hujan. Tidak sampai begitu. Jadi hindari semua kesyirikan, kita dakwahkan dan kita betul-betul melaksanakannya. Kita bersangkut paut hanya dengan Allah. Kita tidak percaya kalau ada orang mengatakan bahawa kalau gigi atas tanggal, ya, ada gigi atas yang tanggal, itu tandanya berarti ada yang meninggal di antara orang di atas kita. Apakah orang tua, nenek? Itu kan keyakinan gitu. Kalau yang mimpi bahawa ada gigi bawah yang tanggal, berarti kita ada yang meninggal di bawah kita. Itu keyakinan yang berbentuk kesyirikan. Lalu kita perbaiki sehingga orang-orang tak lagi datang ke dukun, tapi beresiko kita dimusuhi, kita dihinakan. Ini beruntunglah orang yang tegak di atas akidah, ya, yang benar, yang dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga bisa bermakna ghuraba itu adalah orang-orang yang tetap tegak mengamalkan ajaran halal haram yang diajarkan Al-Quran, diajarkan hadis Nabi di tengah-tengah kerusakan masyarakat, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Di saat semua orang menganggap bahawa mengambil motor, ini langsung ke contohnya, di saat semua orang menganggap bahawa mengambil motor dengan cara kredit, dengan sistem pembayaran kredit dianggap semua normal, dianggap semua baik, dianggap itu biasa. Mengambil mobil di showroom, lalu kemudian membayarnya di pihak ketiga, apakah bayar di FIF Syariah, di Adira, macam-macam, atau bahkan bayar ke bank. Jadi ada pihak ketiga yang bermain, dianggap semua biasa. Itu biasalah, semua orang melakukannya. Lalu kita tetap tegak di atas motor second kita tak mau ambil yang baru kerana takut terjebak ke dalam
dunia riba. Kita tegakkan agama kita. Di saat orang menganggap rumah KPR itu dianggap biasa, padahal jatuh ke riba di saat ada pihak ketiga yang bermain, kita tetap tegak untuk menyewa rumah, tidak berani mengambil rumah yang berbentuk yang punya sistem riba. Kita melakukan itu benar-benar menjaga agama kita sampai mati. Ini adalah orang-orang terasing, sehingga orang ketika mendengarnya menganggap aneh sekali. Kalau engkau menganggap itu aneh, lalu engkau anggap dosa, itu kata orang-orang. Lalu orang menganggap kita ini aneh, kok bisa? Di saat orang menghalalkan gaji tanpa melakukan kerja, masuk kantor suka-suka, tapi gaji ambil sempurna, dianggap biasa saja. Tak melakukan kewajiban dianggap biasa. Tidak ada seorang pun yang berani mengembalikan gajinya ke kantornya gara-gara ada berapa jam yang dia hitung, dia tak masuk. Tak ada. Tapi ketika ada satu orang yang melakukannya, dianggap aneh orang-orang kantor. Dianggap, kok bisa begitu? Kok bisa dikembalikan? Orang lain tak kembalikan, kenapa bapak kembalikan? Jadi dianggap biasa, makan yang bukan jerih payah dianggap biasa. Di saat semua orang korupsi, di saat satu instansi semuanya buruk akhlaknya, memakan harta orang dianggap biasa. Tetapi kita tetap tegak, tidak melakukannya. Kita tak mau mengambil kecuali gaji kita yang halal. Kita tak mau menyogok untuk masuk ke satu lembaga. Di saat orang lain berlomba-lomba menyogok agar anaknya dikenal dengan seragam ini, seragam itu, dan ada kebanggaan, kita tetap tegak. Hidung punya sogok, nggak lulus, nggak lulus lah. Yang penting kau tak boleh lawan Allah. Itu prinsip kita. Kita sudah masuk ghuraba. Kita sudah masuk dalam orang-orang yang dianggap terasing, aneh. Di saat kita tak mau memakai pakaian-pakaian yang membuka aurat, di tengah-tengah orang buka aurat, kita adalah ghuraba. Di saat kita tak mau pacaran, di saat semua orang sudah berpacaran, bahkan kalau di kota-kota besar dianggap tak punya pacar itu aib. Lalu anak kita tak mau melakukan dengan didikan orang tua yang saleh, kita dianggap aneh, tak punya pacar. Ditanya sudah punya pacar belum? Belum. Lalu orang mulai mengejeknya, tak laku. Kemudian aneh sekali kan, ada yang lebih parah Pak, kalau tak hamil dianggap aneh Pak. Jadi hamil itu dianggap biasa, kalau tak hamil dianggap aneh. Artinya dia sebelum nikah, kalau sudah hamil di kota-kota besar, itu biasa. Kita tetap tegak, kitalah ghuraba, kitalah orang-orang yang dipuji oleh Nabi. Jadi bukan merasa bahwa saya enggak, tapi lihatlah perilaku kita, lihatlah akhlak kita. Maka jemaah melakukan Allah, kondisi kerusakan yang massal di tengah-tengah manusia, lalu ada orang-orang yang kemudian diasingkan gara-gara menegakkan agamanya, dipecat, dibangku panjangkan. Jadi kalau ada seorang pemimpin yang ingin menegakkan agama, cepat-cepat dipecat, karena tidak akan bisa menjadi tuntunan bagi orang yang suka korupsi di bawahnya. Dianggap tertutup pintu korupsinya. Hana trik-trik Pak. Wali kota yang menegakkan sebuah urusan agama dengan baik, tak boleh uang ini, tak boleh makan ini, tak boleh. Itu handrik Pak Wali kota. Tidak lama Pak, setahun langsung disepak sana, disepak sini. Tapi kalau yang mau berkolaborasi, itu bisa 2 periode, kemudian bisa lanjutkan dengan periode anaknya, lalu pindah lagi. Itu akan lama. Yang penting kolaborasi, sama-sama pajuh pengarum, kemudian sama-sama melanjutkan diri ke neraka. Itu akan dianggap dia punya hati, dia bersama kita. Tapi satu orang saja menegakkan agama, dipecat secepat-cepatnya. Jemaah melakukan Allah, kondisi seperti ini kalau sudah terjadi, maka tunggulah kiamat akan segera datang. Mudah-mudahan kita termasuk ghuraba yang dimenangkan oleh Allah di dalam pertarungan maksiat yang ada di akhir zaman. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.